Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 dan 3 tentang pembangunan sosial. Sebelum kita belajar, persiapkan pulpena 5A, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah alat tulisnya sudah siap semua, sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang interaksi sosial. Ada yang masih ingat? Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain atau manusia dengan lingkungannya. Nah, contoh dari interaksi sosial itu salah satunya adalah pada aktivitas pembangunan sosial yang akan kita bahas hari ini. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan bidang sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas pembangunan sosial di masyarakat. Contoh yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan. Pada penyuluhan kesehatan, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat dengan mengundang beberapa tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi seputar kesehatan. Contoh yang kedua yaitu koperasi. Ada banyak jenis koperasi, namun yang ada di gambar ini adalah contoh koperasi yang kegiatannya menjual barang-barang keperluan masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di pasar. Kegiatan ekonomi yang ada di pasar contohnya adalah menjual barang, membeli barang, ada juga yang mengantarkan barang. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Berikut adalah contoh aktivitas pembangunan sosial budaya. Contoh yang pertama yaitu membeli produk dalam negeri atau membeli produk hasil karya daerah-daerah di Indonesia. Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha-usaha yang ada di dalam negeri. Contoh yang kedua yaitu melestarikan kebudayaan Indonesia. Contohnya adalah melestarikan tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Dengan melestarikan tari tradisional yang ada di Indonesia, kita akan ikut membantu dalam proses pembangunan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman. Ada keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama, dan lain-lain. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini bisa menjadi modal dalam pembangunan nasional. Manfaat keragaman sosial budaya antara lain yang pertama menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Yang kedua, sebagai identitas atau ciri bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi atau sikap saling menghargai. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang pembangunan sosial sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan penilaian tengah semester 1. Oleh karena itu, silahkan pelajari materi tema 1 dan tema 2 pada video-video yang telah di-share dan pada buku Pupena 5A. Semoga PTS nanti kalian bisa mengerjakan semua soalnya dengan baik. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.